Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh, yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya,
Dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ibadah live streaming pada hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah Bapak Ibu. Kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini buat anugerah dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh kembali Tuhan hari ini beribadah, bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini bersama-sama keluarga GBI Rayon 19. Kami memuji-muji nama Tuhan. Pada saat ini kiranya pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya, amin. Mari kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, terima kasih ya Tuhan. Kita katakan sekali, pujian ini kepada Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari inilah harinya Tuhan, saat
Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang berjalan di dalam kehidupan kami, yang menuntun kami setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan kami tahu Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Sekalipun terkadang Kau tidak menemui kami setia, tetapi Allah kami Allah yang setia, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita akui kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya kami kan setia, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah
Allah Bapa yang ada dan bertahta di dalam kerajaan sorga, pemilik langit, bumi, dan beserta segala isinya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, ada Tuhan di antara kehidupan kami. Terima kasih untuk hari Minggu ini Tuhan. Kami bisa beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak terukur oleh batas waktu dan jarak. Tuhan hadir di mana-mana, di rumah kami sekalipun saat ini, di tempat kamar kami saat ini sekalipun ada Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya lawatan Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami percaya lawatan Tuhan menjaga dan menyertai kehidupan kami. Sungguh kami sangat bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terlebih lagi di hari Minggu ini Tuhan. Kami minta ampun kepada Tuhan. Begitu banyak dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan sepanjang minggu ini di hadapan Tuhan. Hanya kami dan Tuhan yang tahu. Dan biarlah Tuhan, hari ini, pagi ini kami bersyukur meminta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosa kami, agar kami tidak terhalang oleh dosa-dosa kami, sehingga Tuhan menyertai kami, sehingga Tuhan mengabulkan segala doa-doa kami dan menjawab semua apa yang menjadi beban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur ada Tuhan menyertai dan memelihara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sungguh sangat bersyukur sampai dengan hari ini Tuhan menjaga dan menyertai bangsa ini. Sampai dengan hari ini Tuhan melawat bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Teruslah beri pengharapan-pengharapan baru bagi bangsa ini, agar namamu dipermuliakan, agar namamu diperdengarkan dari Sabang sampai Merauke, dan mereka melihat dengan jelas siapa Tuhan yang layak disembah itu. Kami bersyukur untuk bangsa kami sampai dengan hari ini. Jaga dan pelihara bangsa ini Tuhan. Kasihani bangsa ini Tuhan. Biarlah segala yang baik hadir atas negeri kami ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan menjaga dan melawat bangsa kami. Berkati juga pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan pelihara hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk memimpin negeri ini Tuhan. Kami percaya ada otoritas Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Ada otoritas Tuhan hadir dalam setiap pekerjaan mereka, sehingga mereka melakukan segala sesuatu sesuai dan seturut dengan kehendak serta rencana-rencana Tuhan atas bangsa dan negeri kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik buat bangsa kami. Kami serahkan sepenuhnya bangsa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kota Padang, Sumatera Barat secara khususnya seluruhnya Tuhan. Engkau berkati kota kami di mana Engkau menempatkan kami saat ini. Kami percaya Tuhan ada penyertaan Tuhan atas kota ini. Ada pemeliharaan Tuhan atas kota ini Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-penyertaan yang Engkau lakukan atas kota ini berdampak bagi kota ini Tuhan. Dan kami anak-anak Tuhan bisa juga berdampak bagi kota ini. Engkau pelihara dan jaga kami. Engkau jadikan kami kepala bukan ekor di kota ini Tuhan. Sehingga mereka melihat ada kepemimpinan dan otoritas Tuhan di dalam setiap penyertaan kehidupan kami, dan kami tidak berjalan dengan sendirian. Terima kasih untuk kota ini Tuhan. Berkati dan pelihara kota ini Tuhan. Jauhkan dari segala macam yang jahat. Biarlah segala yang baik hadir atas kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk otoritas gereja kami yang tertinggi, yang di pusat Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Nikono Toraharjo beserta dengan keempat wakilnya. Terus Engkau berkati dan urapi hamba-hambamu ini. Otoritas yang daripada Tuhan itu menyertai kehidupan mereka semua. Engkau bisikkan visi-visimu Tuhan, agar hamba-hambamu ini bisa melayani dengan baik, agar hamba-hambamu ini bisa menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk gereja-gereja yang mereka pimpin semua Tuhan di Indonesia ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa sekalipun. Berkati mereka Tuhan, karena mereka tidak mampu untuk berjalan sendirian. Mereka butuh Engkau, mereka perlu Engkau, mereka perlu penyertaan-penyertaan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di Rayon 19 ini, untuk Bapak Pendeta Johan Makmur beserta dengan keluarga Ibu Ing Tuhan, semua Engkau jaga dan pelihara. Berikan kesehatan untuk hambamu ini, berikan hikmat marifat yang berasal daripada Tuhan, sehingga otoritas Tuhan hadir dalam kehidupan hambamu ini. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang baik Engkau juga nyatakan dalam kehidupan pribadi hambamu ini. Terima kasih Tuhan, biarlah gerejamu di Rayon 19 ini di bawah kepemimpinan hambamu ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Hari-hari ke depan apa yang akan kami lakukan, Engkau terus ucapkan segala sesuatu yang baik di dalam telinga hambamu ini Tuhan. Kami serahkan hambamu ke dalam tanganmu. Kami juga berdoa Tuhan untuk
firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Budi Cahyadi. Engkau berkati hamba-Mu ini. Engkau layakkan hamba-Mu untuk melayani kami pada hari ini Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan menjadi pelita suluh di dalam jalan-jalan kehidupan kami. Sehingga jalan-jalan yang kami tempuh tidak gelap lagi, melainkan terang menuju keterangan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Firman-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan semuanya yang mendengarkan live streaming pada pagi hari ini. Segala sesuatu yang kami kerjakan biarlah menurut kehendak Tuhan terjadi yang baik di dalam kehidupan kami. Sakit penyakit kami Tuhan angkat. Segala beban kehidupan kami Tuhan pulihkan, Tuhan gantikan dengan kelegaan-kelegaan yang baru. Dan kami percaya mujizat-mujizat Tuhan terjadi di rumah-rumah saat ini. Keluarga demi keluarga Tuhan berkati dan urapi. Biarlah mereka menyatakan kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang baik hadir atas kehidupan kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan atas kami semua. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam namanya Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya menyambut bagi seluruh jemaat dari GBI Rayon 19 Padang yang pada hari ini bergabung di dalam ibadah online bersama GBI Smart Rayon 19. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya membawa salam kepada kita semua dari Lampung, keluarga yang ada di Rayon 17. Dan saya percaya bahwa keluarga kami yang ada di Padang ada dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dan menyatukan hati, membawa hati kita kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau berfirman kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, di tempat mereka masing-masing. Biarlah kiranya hadirat Tuhan melingkupi kami semua, dan Engkau berbicara kepada hati dan pikiran kami. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang putus pengharapan mendapatkan pengharapan yang baru. Waktu ini kami kuduskan dan kami khususkan untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini memang kita sedang melewati masa-masa yang tidak mudah. Masa pandemi seperti yang sekarang kita alami ini telah merubah dan membuat segala sesuatunya menjadi sangat sulit. Nah saudara, ada orang-orang di antara jemaat, mungkin keluarga kita, tetangga kita, yang hari-hari ini mungkin harus kehilangan pekerjaan mereka. Ada yang tiba-tiba menjadi bangkrut. Usaha mereka tadinya baik-baik saja, tetapi karena kondisi pandemi yang ada, tiba-tiba mereka menjadi bangkrut. Ada rumah tangga yang mengalami goncangan-goncangan berat. Bahkan ada orang-orang yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena COVID-19 ini. Namun seberat apapun keadaan dan kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara dan saya sungguh-sungguh jaga dan pertahankan. Supaya ketiga hal yang akan saya sampaikan kepada saudara ini tidak hilang dari kita selama masa pandemi ini. Nah, apa yang tiga hal yang kita harus jaga supaya tidak hilang itu? Yang pertama adalah saudara dan saya harus jaga agar fokus kita tetap kepada Tuhan. Jangan kehilangan fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini, sesulit apapun tantangan, rintangan yang saudara dan saya harus hadapi, kita tidak boleh kehilangan fokus kepada Tuhan. Mata kita harus selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kita sedang memasuki sebuah musim yang baru, sebuah musim yang asing, yang belum pernah kita alami atau lewati sebelumnya. Di dalam masa new normal ini, cara-cara yang lama udah gak bisa dipakai lagi, saudara. Kita harus mengenakan cara-cara yang baru. Itu sebabnya kenapa saudara dan saya perlu dengan sungguh-sungguh dan dengan hati-hati memperhatikan tuntunan dan arahan daripada Tuhan di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati masa-masa ke depan ini bersama dengan Tuhan Yesus.
Saudara, saya diingatkan Tuhan tentang sebuah kisah di dalam kitab Yosua. Ketika Yosua mau membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Pada waktu itu, saudara, sebelum mereka masuk dan menyerang kota Yeriko, Tuhan mengingatkan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Bukan hanya Tuhan mengingatkan kepada mereka untuk menguatkan dan meneguhkan hati mereka, tetapi Tuhan juga mengingatkan mereka untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh tuntunan tabut Tuhan. Tabut itu akan berjalan di depan barisan orang Israel, dan orang Israel diminta oleh Tuhan untuk memperhatikan kemana tabut itu berjalan. Jaga jaraknya 2000 hasta. Jangan engkau berjalan terlalu dekat sehingga engkau mendahului tabut itu, atau jangan berjalan terlalu jauh sehingga engkau ketinggalan daripada tabut itu. Sebab kata Tuhan di dalam kitab Yosua, jalan di depan yang akan engkau tempuh ini merupakan jalan yang asing bagimu, yang belum pernah engkau tempuh sebelumnya. Jalan di depan kita ini, saudara, hari-hari ke depan ini adalah hari-hari yang asing bagi saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya harus sungguh-sungguh dengan mata rohani kita memperhatikan tuntunan, memperhatikan arahan-arahan, pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan katakan kepada Yosua, perhatikan itu, supaya engkau beruntung dan berhasil di tanah perjanjian. Dan pada hari ini saya mau katakan kepada saudara, perhatikan sungguh-sungguh tuntunan Tuhan, supaya saudara dan saya dibuat berhasil dan beruntung melewati masa-masa yang sulit ke depan ini. Saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat kehidupan Imam Eli. Imam Eli adalah salah satu contoh orang yang kehilangan kemampuan untuk fokus dan melihat dengan jelas. Dalam kitab 1 Samuel 3 ayat pertama sampai dengan ayat kedua, firman Tuhan berkata, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada satu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa pada zaman Imam Eli, Tuhan jarang memberikan pernyataan-pernyataan firman kepada bangsa Israel. Tuntunan-tuntunan, penglihatan yang biasanya Tuhan berikan kepada nabi-nabinya, tapi pada zaman Imam Eli itu jarang dinyatakan, jarang diperkatakan, dan jarang diberikan. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Saya percaya karena pada masa itu Imam Eli dan anak-anaknya sudah kehilangan fokus. Tujuan hidup mereka pada waktu itu bukan lagi untuk melayani Tuhan, tetapi tujuan hidup mereka adalah untuk menghalalkan berbagai macam cara supaya kebutuhan mereka bisa tercukupi. Fokus mereka adalah untuk memuaskan keinginan daging mereka dengan menghalalkan berbagai macam cara. Mereka menginginkan dan bahkan mereka mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Dan apa yang dilakukan oleh mereka itu sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, di dalam kitab 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-29, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menegur Imam Eli dengan mengirim seorang abdi Allah untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan pada waktu itu, abdi Allah ini berkata kepada Imam Eli, "Mengapa engkau memandang loba kepada korban sembelihanku," kata Tuhan, "dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil engkau menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku
Israel. Saudara, Tuhan menegur Imam Eli dengan keras. Sebab di mata Tuhan, apa yang dilakukan oleh Eli dan anak-anaknya, menginginkan apa yang seharusnya menjadi hak Tuhan, tetapi mereka ambil dan mereka rampas. Itu di mata Tuhan sama dengan menginjak-injak dan merendahkan korban persembahan kudus bagi Tuhan. Dan saya percaya, ini yang menyebabkan mata rohani Eli itu menjadi kabur. Ini yang menyebabkan Eli kehilangan fokus. Nggak bisa melihat dengan baik. Karena matanya bukan tertuju kepada Tuhan. Tetapi matanya telah menginginkan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk diambil atau untuk disentuh. Keinginan untuk mengambil itu, keinginan untuk mendapatkan itu, telah membutakan mata rohani Eli. Sehingga Eli tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia tidak lagi bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dia tidak lagi bisa membedakan mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu saudara, saya mau katakan kepada saudara, kita tidak boleh kehilangan fokus kita seperti Eli. Sesulit apapun keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, jangan sampai ada orang yang tergiur untuk menghalalkan atau menggunakan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, atau bahkan untuk mengambil keuntungan dari sesuatu yang seharusnya tidak dia sentuh atau tidak dia ambil. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita mengejar dan menginginkan hal-hal yang seharusnya tidak kita ambil, dan kita akan kehilangan kemampuan untuk melihat, mata rohani kita akan kabur, sehingga kita seperti Eli, sulit untuk mendapatkan pernyataan-pernyataan Tuhan, sulit untuk mengerti tuntunan-tuntunan Tuhan, sulit untuk melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, terutama di tengah-tengah masa pandemi ini. Ayo kembali kepada Tuhan, kembali fokus kepada Tuhan. Sebab saya percaya justru di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah masa sulit ini, tangan Tuhan yang kuat itu rindu untuk menuntun saudara dan saya. Dia Bapa yang baik. Tidak ada seorang bapa yang baik yang meninggalkan anaknya di tengah-tengah kesulitan. Seorang bapa yang baik pasti akan menolong. Dia akan menggandeng, dia akan merangkul, dan dia akan menggendong anak-anaknya ketika mereka ada dalam kesulitan. Dan saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus, dia adalah Bapa yang baik. Apapun keadaan saudara, dia mau menuntun saudara. Dia mau memberikan arahannya kepada kita. Dan dia mau melakukan mujizatnya bagi saudara dan saya. Fokus kepada dia. Yang kedua, di tengah-tengah masa pandemi ini saya mau katakan kepada saudara, jangan sampai kita kehilangan panggilan dan identitas kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai pandemi ini membuat kita lupa siapa diri kita sebetulnya. Nah saudara, di dalam kitab Hakim-Hakim ada banyak kisah yang menarik di situ. Kitab Hakim-Hakim mencatat periode demi periode, masa demi masa, di mana pada waktu itu bangsa Israel, dari waktu ke waktu Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel keluar dari masa-masa krisis, masa-masa sulit yang mereka alami. Pada waktu itu berulang-ulang kali Tuhan memakai musuh bangsa Israel untuk menekan dan membuat hidup mereka menjadi susah. Tujuannya adalah supaya mereka sadar
dan bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat, dari penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lakukan, sehingga hati mereka tidak tertuju kepada itu lagi, tetapi mereka berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Saudara, salah satu krisis yang dialami oleh bangsa Israel adalah ketika ditekan dan dijajah oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Nah, orang-orang Midian ini adalah orang-orang yang suka menjarah, suka merampok, dan suka merusak ladang orang Israel. Sehingga selama 7 tahun mereka menjajah bangsa Israel, Alkitab mengatakan kehidupan orang Israel pada waktu itu menjadi sangat sulit dan mereka menjadi sangat melarat, sangat miskin. Selama 7 tahun, saudara, bangsa Israel hidup di dalam ketakutan. Mereka nggak bisa tinggal di dalam rumah mereka masing-masing. Meskipun rumah mereka mungkin bagus, meskipun rumah mereka mungkin ada di dalam sebuah kota yang besar, kota yang berkubu, kota yang mungkin penduduknya banyak, tetapi mereka nggak bisa tinggal di situ. Karena mereka hidup di dalam tekanan dan ketakutan, diancam dari waktu ke waktu oleh orang-orang Midian. Akhirnya mereka harus meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kota tempat di mana mereka tinggal. Mereka harus naik ke atas bukit-bukit, tinggal di goa-goa, tempat-tempat persembunyian yang ada di atas gunung-gunung dan di atas bukit-bukit. Hidup mereka menjadi sangat amat sulit dan sengsara, saudara. 7 tahun. 7 tahun. Di tengah-tengah penderitaan yang berat itu, bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruan mereka dan menjawab doa mereka dengan mengirim seorang malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Nah, cerita tentang Gideon ini yang saya mau ceritakan kepada saudara. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Di sana dikatakan begini, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Saudara, biasanya orang mengirik gandum itu di tempat yang terbuka, saudara. Di tempat di mana banyak angin, di tempat di ladang yang tidak tertutup oleh apapun juga. Karena biasa orang mengirik gandum di tempat yang terbuka. Tetapi Gideon di sini dikatakan dia tidak mengirik gandum di tempat yang terbuka. Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Nah, saudara, orang biasanya memeras anggur di bawah sebuah lubang besar. Biasanya mereka bikin satu lubang besar, lalu kemudian mereka masukkan buah anggur ke dalamnya. Dan apa yang biasanya mereka lakukan untuk memeras anggur itu? Mereka akan menginjak anggur itu di dalam lubang besar itu. Dan Alkitab mengatakan bahwa Gideon mengirik gandum di dalam lubang itu, di tempat pemerasan anggur, supaya tersembunyi, tidak dilihat oleh orang Midian, karena dia takut. Ayat ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata bahwa bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara, tekanan hidup yang berat, keadaan yang begitu mencekam dan menakutkan, telah membuat hidup Gideon terpuruk dan terperosok masuk sampai ke dalam lubang pemerasan anggur. Hidup Gideon menjadi hidup yang tersembunyi, menjadi sebuah hidup yang terisolasi,
lari dari ancaman orang-orang Midian. Namun justru di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah keadaan yang mencekam dan menakutkan, justru di situ Tuhan datang ke tempat pemerasan anggur itu, ke lubang tempat pemerasan anggur itu. Malaikat Tuhan memanggil Gideon keluar. Gideon, keluar dari tempat pemerasan anggur itu, keluar dari lubang itu. Sebab engkau bukan seorang penakut, engkau seorang pahlawan yang gagah perkasa. Identitasmu bukan orang penakut, identitasmu adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini mata Tuhan sedang tertuju kepada orang-orang yang berada di tempat-tempat persembunyian. Orang-orang yang mungkin hari-hari ini sedang melewati hari-hari yang menakutkan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketidakpastian. Dan engkau mungkin sudah tidak punya kekuatan lagi. Tetapi Tuhan, mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara hari-hari ini. Di tempat di mana engkau bersembunyi, di tempat di mana engkau mungkin sudah terkapar dan tidak ada kekuatan lagi, di situ malaikat Tuhan sedang berkata kepada saudara dan saya, bangkit hai pahlawan yang gagah perkasa, sebab engkau bukan orang yang kalah, engkau telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, untuk memenangi pergumulan yang engkau sedang lewati. Meskipun di tengah-tengah masa pandemi yang tidak mudah, Tuhan tetap sanggup untuk memberikan kemenangan kepada kita. Mata Tuhan sedang tertuju kepada orang-orang yang hatinya masih murni, yang hatinya tulus, yang hatinya masih tetap berharap penuh pada pertolongan dan mujizat Tuhan. Kepada orang-orang yang seperti ini, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatannya, sama seperti Tuhan memberikan kekuatan kepada Gideon. Dan saya percaya dengan kekuatan yang Tuhan berikan itu kepada orang-orang ini, kepada mereka yang ada di tempat persembunyian, maka Tuhan akan merubahkan saudara, sama seperti Tuhan merubah Gideon dari seorang yang hidupnya ketakutan menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang memiliki keberanian untuk bangkit di tengah-tengah tekanan, untuk bangkit di tengah-tengah ancaman, dan berjuang untuk merebut kemenangan besar di tengah masa-masa kesesakan. Kekuatan yang sama Tuhan berikan kepada saudara dan saya. It's time. Ini waktunya. Ini waktunya bagi saudara dan saya untuk keluar dari tempat persembunyian kita dan untuk menjadi orang yang telah Tuhan tetapkan. Yang ketiga, di tengah-tengah pandemi ini, jangan kehilangan kepercayaan dan pengharapan kita. Di awal masa pandemi ini, banyak orang mengira bahwa kondisi ini tidak akan berlangsung lama. Tetapi ternyata sampai hari ini, penyebaran pandemi ini masih berlanjut. Bahkan ada beberapa negara yang tadinya sudah kelihatannya bisa mengendalikan kondisi penyebaran virus ini, ternyata hari-hari belakangan ini kembali mengalami gelombang penyebaran yang kedua. Maka timbul banyak pertanyaan. Sampai kapan hal ini akan terus berlangsung? Apakah secara ekonomi kita masih tetap bisa bertahan kalau ini akan berlangsung berkelamaan? Apakah Tuhan tidak mendengar doa-doa umatnya? Apakah Tuhan tidak menjawab doa-doa umatnya? Saudara, ketika kita melewati masa-masa sukar yang berkepanjangan, maka sangat manusiawi sekali kalau timbul banyak pertanyaan di dalam pikiran dan hati kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis mengalami hal yang serupa ketika ia ada di dalam penjara. Di dalam penjara, ruang lingkup dan ruang gerak Yohanes Pembaptis menjadi sangat terbatas. Di dalam penjara dia tidak lagi bebas untuk berkhotbah tentang pertobatan, tentang kerajaan Allah, tentang kedatangan Mesias.
Dia nggak sebebas seperti dulu, bisa berkhotbah di depan banyak orang dengan begitu terbuka, dengan begitu leluasa. Yohanes Pembaptis tidak lagi bebas untuk membaptis orang ketika dia ada di dalam penjara. Dan dalam keadaan kondisi yang sulit dan tertekan seperti itu, timbul pertanyaan di dalam hati Yohanes. Di dalam kitab Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga, dikatakan di sana, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kondisi yang sangat menghimpit, Yohanes bertanya kepada Yesus. Saudara, kita perlu mengerti bahwa bagi Yohanes sebetulnya Yesus itu bukan orang yang asing. Ada hubungan keluarga yang cukup dekat antara Yohanes dengan Yesus. Menurut catatan sejarah silsilah orang Yahudi, Elizabeth, mama dari Yohanes Pembaptis, itu adalah tante dari Maria, ibu daripada Tuhan Yesus. Sehingga ketika Yohanes dan Yesus lahir, mereka hanya berbeda sekitar 6 bulanan, saudara, umurnya. Tetapi Yohanes itu seperti paman, dan Tuhan Yesus adalah keponakan daripada Yohanes Pembaptis. Jadi, pengenalan tentang siapa Yesus itu sudah sejak dari kecil diketahui oleh Yohanes, saudara. Dan apa yang diyakini oleh Yohanes Pembaptis tentang siapa diri Yesus itu sebetulnya, itu sudah diteguhkan oleh Allah Bapa ketika hari di mana Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Karena pada saat Yesus dibaptis, Alkitab mencatat langit terbuka, Roh Kudus turun atas Yesus, lalu kemudian ada suara dari sorga, dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan dengan suara dan penglihatan yang seperti itu membuat Yohanes yakin bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak manusia yang dinanti-nantikan itu. Itu sebabnya Yohanes dengan berani berkata, "Aku membaptis engkau dengan air, tetapi akan datang Dia yang akan membaptis engkau dengan api dan roh, untuk membuka tali kasutnya pun aku gak layak." Dan dia sedang berbicara tentang Yesus pada waktu itu. Alkitab mencatat begitu yakinnya Yohanes tentang Yesus, bahwa dia adalah Mesias, sampai-sampai Yohanes rela murid-muridnya meninggalkan Yohanes untuk pergi mengikuti Yesus. Dan dia pernah berkata, "Biarlah Yesus semakin bertambah-tambah dan aku semakin berkurang-kurang." Tetapi ketika Yohanes ada di dalam penjara, ketika tekanan itu datang, ketika pergumulan itu menjadi begitu berat, di saat itu keyakinannya mulai goyah, kepercayaannya mulai goyah, dan dia mulai memanggil murid-muridnya, "Tanyakan kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Dia yang kami nanti-nantikan? Atau haruskah kami menanti-nantikan yang lain?" Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah masa yang sulit, keraguan-raguan itu mulai masuk ke dalam Yohanes. Hatinya mulai goyah. Tapi di sini saya mau tunjukkan jawaban Yesus yang Yesus berikan kepada Yohanes. Matius 11 ayat ke-4 sampai ke-6. Perhatikan jawab Yesus. Yesus menjawab mereka, "Pergilah, katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa,
dan menolak aku. Saudara, jawaban Yesus ini luar biasa. Yesus menjawab kepada Yohanes, dia katakan kepada Yohanes, aku yang dulu telah menyembuhkan orang buta sebelum engkau masuk ke dalam penjara. Orang tuli pada waktu itu aku sembuhkan sebelum engkau masuk ke dalam penjara. Orang-orang lumpuh pun menjadi sembuh dan bisa berjalan kembali sebelum engkau masuk ke dalam penjara. Dan sampai saat ini, meskipun engkau ada di dalam penjara pun, aku masih melakukan mujizat yang sama. Orang buta masih disembuhkan, orang tuli masih disembuhkan, orang lumpuh masih disembuhkan, orang kusta masih disembuhkan. Bahkan kabar baik masih diberitakan kepada orang-orang miskin. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkan hatimu, kata Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Saya mau katakan kepada saudara, di tengah-tengah kondisi yang sulit, kondisi yang berat, Yesus yang dulu pernah melakukan mujizat yang besar di dalam hidup saudara. Yesus yang saudara pernah dengar pernah melakukan mujizat di dalam kesaksian-kesaksian orang yang sudah mengalaminya. Yesus yang sama masih melakukan mujizat-mujizatnya sampai hari ini. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, Yesus yang sama akan melakukan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya saya akan tutup pesan ini dengan membacakan kepada saudara Mazmur 33 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kalau hari-hari ini saudara berkata, ini masa yang sulit, ini masa-masa kelaparan, ini masa-masa di mana maut sepertinya merajalela, maut sepertinya mengancam hidup kita. Saya mau katakan, seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, mata Tuhan sedang tertuju kepada saudara dan saya. Mata Tuhan sedang tertuju kepada kita yang ada di tempat-tempat persembunyian. Mata Tuhan sedang tertuju kepada engkau yang hatinya mungkin hari-hari ini goyah, yang hatinya mungkin sudah gak ada kekuatan lagi. Tuhan sedang melihat engkau. Maka sebab itu, fokus, arahkan matamu kepada Dia. Ketahui bahwa identitasmu adalah pemenang. Tuhan sedang memanggil saudara dan saya untuk keluar dari tempat persembunyian. Dan yang ketiga, saya mau katakan kepada saudara, jangan hilang pengharapan dan kepercayaan. Sebab Dia adalah tetap Dia yang melakukan mujizat bagi saudara dan saya. Berbahagialah saudara dan saya kalau di tengah-tengah pandemi ini kita tetap berharap kepada Dia dan tidak kecewa dan menolak Dia. Pejamkan matamu, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Aku tahu dari sekian banyak orang yang mendengarkan firman ini, ada orang-orang khusus yang sungguh-sungguh Tuhan ingin bicara kepada mereka. Dan kalau ada hari-hari ini yang hatinya sedang goyah, mereka yang sedang mengalami keputusasaan, mereka yang sudah gak tahu harus berbuat apa lagi, atau bahkan ada di antara kami yang hari ini justru sedang mempertimbangkan, ingin melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan, untuk mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Tuhan, aku berdoa, biar melalui firman ini, hati kami boleh berbalik kepada Tuhan. Kami boleh disadarkan kembali, kami boleh dikuatkan kembali. Tuhan, hamba-Mu berdoa dimanapun umat-Mu berada saat ini, di rumah-rumah mereka Engkau jamah mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Buka pintu-pintu mujizat, lakukan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu serahkan seluruh umat-Mu yang ada di Rayon 19 ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan
Dan saya percaya setiap firman yang kita dengar pasti akan membangun iman kita. Nah, hari ini dalam waktu khotbah atau ibadah hari Minggu, kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan seperti yang harus kita ketahui bersama bahwa perjamuan kudus itu kan merupakan makna persekutuan yang Tuhan telah berikan melalui tubuh dan darahnya, di mana Dia mati di kayu salib, di mana supaya kita bisa mendapatkan tempat bersama-sama dengan Dia. Dan kita juga harus memaknai juga persekutuan yang kekinian kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan di hari ini? Mari kita periksa melalui perjamuan kudus yang akan kita masuki bersama-sama. Dan ingat, perjamuan kudus juga itu menggambarkan tentang arti persekutuan kita kelak yang akan datang dengan Tuhan di tempat kediaman sorga kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita agar kita dilayakkan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Karena kita tahu ketika kita mendapat kesempatan masuk dalam perjamuan kudus, artinya kita masih bisa melanjutkan persekutuan yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya sebagai orang yang percaya. Kita ambil waktu sejenak, kita berdoa, kita memeriksa diri kita masing-masing. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang hendak makan dan minum daripada tubuh dan darahku ini, hendaknya dia harus menguji dirinya terlebih dahulu, ya. Dan sesudah itu baru ia makan roti dan minum dari cawan itu, ya. Baik, kalau masih ada dosa-dosa yang belum kita akui, ambil kesempatan yang terbaik kita akui di hadapan Tuhan di hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan roti di tangan kita dan kita angkat roti ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang ada di tangan kita merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan tangan kita merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur atas persekutuan kita melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus di hari ini. Kita katakan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita yang sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk memasukinya dan melanjutkannya di hari ini. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ayo sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memperoleh kesempatan untuk mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu kembali hari ini. Dan ini adalah anugerah yang kami dapatkan ya Tuhan. Kami percaya pasti ada perubahan dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang kecewa dihiburkan, beban berat kami Tuhan angkat, yang berkekurangan mengalami kelimpahan, dan kami keluar sebagai pemenang, lebih daripada pemenang itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Allah kata
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami melalui perjamuan kudus di hari ini. Sebentar akan memberi persembahan. Tuhan layakkan setiap daripada kami yang bisa menabur di hari ini. Jadikanlah Tuhan taburan kami mendapatkan tempat perkenanan di hati-Mu ya Bapa, yang mengembalikan persepuluhan, persembahan umum, persembahan khusus yang Tuhan sediakan. Biarlah Tuhan Engkau jadikan Tuhan hati kami tergerak dan digerakkan oleh Roh Allah yang kudus untuk melakukannya dengan taat dan setia. Mari saudara, siapkan persembahan saudara. Nanti saudara bisa angkat setiap daripada persembahan-persembahan yang saudara telah lakukan itu melalui transfer ataupun dalam bentuk fisik yang saudara juga mengantar di sekretariat atau gereja. Dan mari saudara siapkan, saudara angkat. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk tangan-tangan yang siap untuk memberi di hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati mereka kembali dengan berkat-berkat Tuhan yang spesial dan yang luar biasa, sehingga Tuhan mereka bisa menikmati ketika mereka menabur, mereka memberi, maka mereka juga akan diberi kembali. Terima kasih, terimalah berkat 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat ganda dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, mari kita akhiri ibadah kita di hari ini. Kita mau terima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Angkat tangan saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Salam smart, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah.